Oke, balik lagi sama gua Aj dari channel Solusi Investasi. Sebelumnya udah cukup lama ya gua nggak update channel YouTube ini. Buat temen-temen yang nungguin, sorry banget, tapi gue yakin nggak terlalu banyak ya yang nungguin. Makanya biar banyak yang nungguin, temen-temen jangan lupa subscribe, temen-temen share lah, komen juga lah. Gue mau bahas channel yang mana. Ya sekarang nih udah di penghujung akhir tahun 2025, so gue mau ucapin ke temen-temen Happy Holiday buat teman-teman. Selamat yang merayakan juga ya. Selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru menjelang ke 2026. Nah di video kali ini apa yang mau gue bahas? Video ini gue mau bahas biasalah. Ini kan 2026 kita mau start journey kita di tahun ini. Kita mau tahu lah kayak misalnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengarungi market ini gitu kan. Jadi gue mau bahas ada 5 gue akan bahas di video ini. Sebelumnya teman-teman yang sempat ketemu gue ya, kemarin kita sempat ada di acara Triweek Asia 2025 juga di Indonesian Blockchain Week ya. Itu seru banget dua-duanya acaranya. Menurut gue teman-teman wajib banget ya next year datang ke acara offline event, apalagi kalau deket sama tempat-tempat kalian. So jangan lupain keseruan-keseruannya nih, gue kasih highlight-highlightnya di sebelah sini. Itu keren banget ya guys. Jadi teman-teman, ekspektasi gue ikut lagi di tahun depan dan lihat lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nah, oke, yang pertama dulu nih. Yang pertama menurut gue aset yang kalian mesti punya di 2026. On the contrary ya, menurut gue itu sebenarnya investasi emas. Emas tuh gue udah belinya dari harga 1,5 juta kalau di Indo. Dan menurut gue ini long term game guys. Jadi kalau kalian belinya sekarang ya jangan gitu. Harganya literally lagi naik banget gitu. Kalian ngapain belinya sekarang? Cuman buat teman-teman yang udah punya, kalau kalian mau jual, kalian mau misalnya benar-benar butuh banget duit ya kalian jual. Tapi kalau kalian tuh misalnya tidak butuh-butuh banget duit, gue sih tidak melihat reason kenapa harus menjual sekarang. Ini gue tampilin juga chartnya emas ya di sini. Dan emas merupakan investasi dari zaman bebuyut, udah ada dari kakek gue punya kakek lah ibaratnya. So gue nggak see the reason why ini bisa jatuh di depannya. Jadi ini merupakan salah satu investasi instrumen yang menurut gue bagus. Satu. Nomor dua itu jelas, yaitu emas digital atau Bitcoin. Nah ini menurut gue jauh lebih bagus. Di harga hari ini nih gue lagi bikin video 80 ribuan. Buat gua ini udah menjadi sweet price. Memang lebih tinggi dari average gua, tapi gua udah mulai starting to buy in Bitcoin lagi. Tapi bukan dalam bentuk size ya teman-teman. Kenapa ya kalau gua ada duit nganggur, kenapa gua nggak beli aja? Ya kalau teman-teman mau timing the marketnya, ya silakan. Tapi kalau gue prinsipnya gue bukan trader. Jadi teman-teman yang misalnya udah pernah nonton Liquidated Podcast yang di sebelah sini ya, gue sempat mention juga kalau gue di 2025 justru trading gue tuh kalah guys. Jadi gue kalah, gue sih ngaku gue kalah, gue hilang, ujung-ujungnya ya round trip gitu kan, dan bahkan minus dikit lah. Langsung aja lah, pertanyaan pertama, siapa yang kena liquid? Angkat tangan. Kalau permasalahan investasi, ya ini jangan sampai round trip ya teman-teman. Makanya apa? Menurut gue Bitcoin dan outlook Bitcoin untuk long term game ini super bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah beli emas, gue bener-bener gak mikir kenapa teman-teman harus gak beli Bitcoin. Nah jadi menurut gue kalau teman-teman mau beli Bitcoin, salah satu exchange yang gue pakai untuk beli Bitcoin sekarang itu adalah Toko Kripto. Kalau teman-teman belum punya linknya, bisa registrasi dari link di bawah nanti ya. Nah itu untuk Bitcoinnya teman-teman. Next menurut gue yang nomor 3. Yang nomor 3 itu teman-teman bisa harus punya atau kenal setidaknya dengan aset, yaitu aset saham. Aset saham di Indonesia ataupun aset saham di luar negeri di Amerika. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sudah enable atau membuat kalian bisa beli saham luar negeri ya. Dan menurut gua ini kalian perlu pelajari juga. Jadi ketika opportunity yang seret di market, kayak misalnya di kripto ini kan kebetulan di Desember saat gua syuting ini lagi kebetulan seret gitu. Kalau kalian pegangnya di sini ya bontos gitu. Tapi gue juga ngeklaim gue super jago banget di saham atau enggak. Gue bener-bener basic, malah gue tidak mendalami market Indonesia. Gue bukan ahli saham, gak akan ngajarin kalian saham kayak gimana-gimana. Cuman maksud gue kalian perlu tahu dan melek. Ngapain bener-bener jadi saham bros, bener-bener jadi crypto bros. Ngapain guys ya? Ini bukan pemilihan hidup. Kalau sama pemilih hidup kalian harus setia ya. Tapi kalau yang cuman sama saham, emas, kripto,
ya kalian bolehlah punya banyak partner lah teman-teman. Partner kalian kripto, partner kalian saham, partner kalian emas. Ngapain kalian nolak cuan gitu kan? Ngapain? Opportunity-nya lagi di saham, ya kalian masuk lah. Sama gue pun begitu. Dan yang perlu kalian tahu sebelum ini adalah ya masuk gitu. Maksudnya masuk pelajari. Jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama emas menurut gue yang perlu kalian punya, Bitcoin, dan juga opportunity di saham Indonesia maupun saham luar negeri. Nah itu berbentuk nyata. Jadi ada modal yang kalian keluarkan. Nah yang 2 ini ya ada modal yang kalian keluarkan juga, tapi ini investasi yang kalian harus punya. Dan gue bisa ngasih tahu pengalaman-pengalaman buruk dan baik gue karena kekurangan di sini atau berkelebihan di sini. Ini yang pertama adalah investasi di pengetahuan kalian. Kayak tadi gue bilang, menurut gue buat temen-temen apalagi yang masih range umurnya let's say 17 sampai 25. Guys, ini waktunya lu tuh belajar. Lu punya all the time in the world. Gue sempat ketemu salah satu orang di event Web3 Week kemarin ya. Dia sempat nanya ke gue, kok kalau gue mau kayak lu nih misalnya, padahal gue biasa-biasa aja juga kan. Maksudnya gue mau kayak lu butuh waktu berapa lama gitu. Gue bilang gue starting dari awal dulu 3 tahun. Cuman gue tuh udah cepet banget. Memang gak semua orang bisa gitu. Gue lumayan beruntung saat itu dalam 3 tahun bisa mencapai ya lumayan lah dari berkarir dan segala macamnya. Respons dia adalah lama 3 tahunnya. Ini gue di kepala gue gak masuk karena gue barusan bilang cepet sekali 3 tahun. Ini kalau kalian umur 17 guys, percaya sama gue, 3 tahun berasa lama di kalian. Tapi in reality itu tuh cepet sekali 3 tahun. Di 3 tahun ini kalian perlu maksimalkan belajar dari orang-orang, dari mentor-mentor yang kalian merasa udah bagus. Nggak perlu dari, ya gue bukan mentor, bahkan gue belajar dari mentor-mentor yang lain gitu. Ada banyak banget buku-buku, audiobook gitu ya, podcast-podcast yang bagus banget berdaging kalian bisa dengerin. Dan perbanyak ilmu-ilmu kalian. Jadi sebelum kalian nyemplung di market, kalian tahu dulu. Jangan cuma disedotin, disuapin sama sinyal-sinyal trading ya. Saran gue jangan. Ini bener-bener resep tuh kehancuran kalian dan kalian gak bisa maju dalam dunia ini. Menurut gue penting ya, investasi dalam pengetahuan kalian sendiri. Yang terakhir, ini penyesalan gue. Jujur ini penyesalan gue. Yaitu investasi di kesehatan kalian. Guys, kesehatan itu mahalnya luar biasa ternyata teman-teman. Gua di tahun ini udah spend cukup banyak ya. Menurut gue cukup banyak. Gue bukan mau jualin asuransi, enggak, gue seriusan. Gue spend cukup banyak buat kesehatan. Ada penyakit-penyakitnya gara-gara gue gendut sekarang. So di 2026 ini gue udah tahu apa yang harus gue lakukan. Ya gue harus spend waktu gue buat jadi lebih sehat. Lebih sehat itu ya apa? Ini olahraga nih. Nih gue. Tuh contoh olahraga guys. Gue lagi mau fokus ke olahraga. Makannya dijaga. Dan ini bener buat kalian gak peduli mau umur 17, 25, 30, 35, 40. Kesehatan itu harganya mahal teman-teman. Jadi kalian harus invest ke kesehatan kalian sendiri. Menurut gue ini adalah aset. Karena tubuh lu sendiri itu adalah aset lu juga yang perlu banget lu jaga. So dari gue untuk menutup video ini dan menutup tahun 2025 untuk memulai di 2026 tadi, gue ada 5 aset untuk kalian yang kalian perlu investasikan. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah Bitcoin, yang ketiga adalah saham maupun Indonesia maupun luar negeri, keempat adalah pengetahuan, dan yang kelima adalah kesehatan. Gitu aja dari gue, see you guys next time.